Tapi ini udah mau habis ya. Ya, udah tak record nih. Ya udah, oke. Ntar Oke, ngeliatnya kita bisa coba bisa share. di duluan ya. Ya, Di-share ya. silakan. Ya, silakan. Ini biar join terus gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini ya, questionnya ya. Oke, kelihatan kan ya di sini ya. Coba kita ini aja ya. Kita coba kok ini save. Preview your answer, misalnya Muzaki. Ya. Oke. Nah, di sini ada he. He itu apa? He itu jelas pronoun. Apa itu pronoun? Kata ganti ya, teman-teman. Nggak bisa noun ya. Misalkan dia menunjuk kepada siapa yang misalkan kalau misalkan. Sekarang kita kembali ke definisinya. Ya. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Kata ganti itu ada banyak. Ada kata ganti subjek, ada kata ganti objek, ada kata ganti apa? Ya, dilihat yang apa yang list yang saya buat. Atau nih kita coba nggak apa langsung lanjut dulu aja nanti ya. Jadi ini pronoun. Okay. Jadi noun itu yang kayak gimana? Noun itu misalnya Ahmad, misalnya itu noun. Itu ya. masuknya noun. Misalnya table, ini kan research, gitu kan. Noun itu ada apa aja jenis-jenisnya? Ada noun yang proper. Noun yang proper itu adalah noun yang dia pakai huruf kapital di depannya. Contoh nama orang, terus nama negara. Itu noun ya. Ada lagi noun yang berupa gerund. Apa itu noun berupa gerund? Itu adalah verb yang dinaunkan. Verb tambah ing, gitu ya. Misalnya apa? Swimming. Contohnya apa? Swimming is enjoyable misalnya, gitu. Itu jadinya Berarti, noun itu. Swimming di sini bukan verb, meskipun dia verb ing, tapi dia noun. Kenapa? Karena di sini gerund namanya. Noun dalam bentuk gerund. Nah, untuk he itu pronoun. Ya, jelas. Always itu apa always? Nah, kalau bingung apakah ini adjective atau adverb, ya, lihat aja susunan katanya di sini. He ini kan pasti subjek berarti ya. Kan dia kan he itu kan pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Nah, kemudian di sini ada verbnya nih yang pasti nih ya, kiss di sini ya. Kiss ini kan ini ya, apa? Mencium. Berarti dia pasti verb gitu. Aku baru ngeh itu satu kalimat. Kukira itu beda-beda. Kan ini kan sentence ini Rin. Ini in the following sentence, ya kan? Iya. Aku ngerjainnya lengkap sih tadi. Makanya jangan. Nah, berarti di sini ada susunan he-nya subjek kan? Terus di sini ada always. Kita nggak tahu nih ya. Terus kemudian ada kiss, berarti kan verb kan? Kiss itu kan verb kan? Nah, antara subjek dan verb itu cuma bisa diisi oleh adverb di sini. Aku kira itu bisa. Enggak, adverb. Juga baca ya itunya sentence. Kan ini makanya perintahnya baca dulu. Perintahnya dibaca dulu, teman-teman. Ya, nah nomor 4. Nama asal jawab aja kata itu apa? Enggak. Ini kan he always kisses his little children and his wife before going to work. Itu kan full sentence. Ya kan? Nah, always berarti adverb. Kiss-nya tadi verb kan? Nah, his ini nih, ada his lagi. Ya. His ini apa? Hati-hati. His di sini bukan pronoun karena dia bukan kata ganti, tapi kata posesif, ya kan? Iya, posesif. Nah, posesif itu masuknya kemana? Masuknya ke determiner. Ya. Jadi, little children ini kan susunan noun ya. Jadi, nounnya ini children nih. Berarti nomor 6 ini pasti noun. Ya. Nah, kemudian berarti sebelum noun biasanya kan adjective kan little ya. Itu 5 adjective little. Gitu. Nah, berarti di sini his little children ini adalah susunan determiner adjective noun.
Ingat, fungsi dari determiner adalah penentu, baik jadi tak tentu atau jadi tertentu, ya kan? Determiner yang jenisnya menjadi tak tentu apa aja? Coba, ada yang udah baca itunya? Rina mungkin? Gimana? Jenis determiner yang menjadikan kata benda menjadi tak tentu. Apa nggak tahu? Ayo, udah saya kasihkan diktatnya kan? Apa contoh yang lain, Bang Oji? Jenis determiner yang berfungsi untuk menjadikan kata benda menjadi tak tentu. Mbak Sari? Contohnya. An. Dan the. Ya, bukan. The justru jadi tertentu. Kalau lebih Kalau general. jadi tak, ya, jadi tak tentu. Jadi determiner itu adalah, saya ulang lagi, determiner adalah kelas kata yang fungsinya untuk menentukan kata benda menjadi tak tentu atau tertentu. Defaultnya, artinya apa? Default itu apa sih? Umumnya, kalau kata benda nggak pakai determiner, maka dia tak tentu. Ya, misalnya gini, I have a car. Bisa jadi tak tentu, bisa jadi tentu. Contoh di sini di determiner nih saya tulis nih, lihat nih teman-teman nomor 4. Misalnya gini, I have a car. Di sini determiner, ya kan? Tapi determiner yang fungsinya menjadikan car ini nggak tentu. Car yang kayak gimana? Iya, car yang kayak gimana? Orang bertanya-tanya, caranya jenisnya apa? Gitu. Nah, misalnya nih, lanjutin. The car, gitu. Ya, is apa misalnya, bla bla bla. Nah, berarti the di sini determiner yang menjadikan car ini tertentu, ya kan? The di sini kembali ke car yang di sini. Jadi car yang saya punya itu tertentu kan? Gitu. Kalau saya ganti misalnya, Ahmad has a car. Sekarang saya bukan pakai I, Ahmad ya. Nah, kata ganti untuk posesif Ahmad apa? His ya. Ini bukan kata ganti, maaf ya. Bolehlah kita sebut kata ganti. His car ya. His car is misalnya Ferrari. Gitu misalnya. Ya. Nah, di sini kan determiner yang fungsinya menjadikan car ini menjadi tak tentu. Nih, saya kasih tip ya, saya kasih tips. Itu biasanya digunakan di kalimat pertama dalam paragraf. Ya. Jadi ini biasanya digunakan di kalimat pertama dalam paragraf, sedangkan the ataupun determiner yang sifatnya pengkhusus lainnya itu setelahnya untuk merefer ke noun yang telah disebutkan di awal paragraf. Misalnya gini, saya tulis panjang nih, misalnya Ahmad has a car, his car is a Ferrari, atau his car is a Ferrari, misalnya. Ya, misalnya saya lanjut lagi, the car, gitu kan? Misalnya was purchased, gitu kan? Misalnya in, misalnya 1998 misalnya. Dia terus tuh ya susunannya. Pertama pakai Ahmad has a car. Kemudian car selanjutnya kita khususkan atau kita tentukan pakai his. Jadi his ini determiner. Is a Ferrari. Kemudian the car lagi. Berarti the car masih car yang sebelumnya. Gitu. Paham ya determiner ya? Oke, lanjut nomor 7. Nah, N udah tahu lah kalau N pasti ya. Conjunction. Kemudian wife, ya. His sudah sama lah, makanya saya nggak kasih lagi. Wife itu apa wife? Si noun, ya. Wife countable apa uncountable?
Countable. Countable ya. Bisa dijamakkan. Before. Nah, before ini apa? Before. Ayo. Before. Tadi Before ini apa? Before. Before itu preposition. ya kok preposition sih? Kenapa? Ingat preposition itu adalah kata yang diletakkan di depan noun phrase. Makanya ini yang saya pernah bilang bahwa preposition ini yang paling tricky, yang paling apa ya, paling butuh butuh pemahaman yang lebih baik, gitu ya. Jadi gini. Jadi before di sini preposition. Kenapa? Karena dia setelahnya noun phrase. Ya, going to work di sini itu noun phrase yang terdiri dari gerund. Jadi 10 ini going itu bukan verb, tapi noun. Kenapa? Karena going di sini gerund. Sedangkan gerund adalah noun. Jadi meskipun dia kata kerja going ya, kayak pergi ya, tapi di sini going di sini bukan sebagai kata kerja tapi sebagai noun. Jadi gampangnya adalah preposition itu belakangnya setelahnya pasti noun phrase. Makanya dalam derivation salah satu tanda kita bisa tahu bahwa dia adalah noun adalah setelah preposition. Ingat kan ya? Jadi apa saja ya word class yang setelahnya noun, pertama the preposition, ya kan? Kemudian determiner. Setelah determiner pasti noun, gitu. Seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Ya, noun ini preposition, before-nya. Jadi semua udah ada nih kena kebagian nih, noun, conjunction, gitu ya. Ada verb di sini, adverb, adjective-nya juga udah ada, gitu. Next. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, coba nanti kita latihan di sini ya. Over the years, many different systems of. Nah, ada of di sini, ada preposition. Ya. Tapi ingat, setelah preposition harus apa? Noun. Harus noun. Cuman di sini udah ada noun-nya nih. Berarti of syaratnya kan setelahnya noun. Noun-nya udah ada. Tapi masih ada yang kosong. Berarti dia adalah penjelas dari noun ini. Penjelas noun apa? Adjective. Exercise itu kan latihan. Latihan itu ini ya noun ya, bukan ngerjain Noun. kan latihan itu kan kerjain sesuatu, bukan? Enggak, bukan. Hati-hati ya. Jadi ada kata yang dia bisa berfungsi sebagai, yang dia juga bisa berarti noun, bisa juga berarti verb. Hati-hati Bang, banyak yang kayak gitu. Contoh exercise. Exercise-nya nggak exercising ya, of physical exercising gitu. Enggak, exercise. Exercise itu noun. Kita cek ya, coba ya. Ini kalau saya buka tab baru, dia kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini tab barunya ya? Ya. Oke, kita coba cari ya. Misalnya translate. Nih, saya kasih tip buat ngecek. Exercise. Kok pakai C? Nih ya. Tuh, dia apa nih? Noun. Noun. Ya. Activity requiring physical effort carried out to sustain or improve health and fitness. Dia noun, Rin. Tapi lihat di bawahnya ada verb di sini. Ya, nih saya kasih tip buat tahu word class. Ada verb di sini, ya. Use or apply. Kita contoh kalimat nih misalnya. Raise your knee to exercise the upper leg and hip muscle. Ya, itu kan dia aktif kan? Exercise di sini ya jelas. Latihan Karena apa? itu. Tandanya ada to di sini. Oh. Ya. Berarti di sini verb, ini kan to verb infinitive. Ya kan? Ya gitu. Contoh lagi.
the free exercise of religion. Nah, ini kan the free exercise, ini kan noun ya berarti ya. Ingat noun of noun, susunan noun of noun ingat. Ini kan ada noun of noun. Berarti the free exercise ini adalah susunan noun. Berarti mana nounnya? Exercise. Free-nya apa? Free-nya apa? Adjective ya. Free-nya adjective. Rumus McD. The-nya? The itu apa? The? Determiner. Enggak. Ya saya determiner betul. Kira preposition ya. Determiner bagus, Bang. Lagi nih. Exercise improves your heart and lung power. Exercise ini noun apa verb? Noun. Kenapa noun, Rina? Karena Kenapa? dia itu apa sebagai Ya, betul. Karena ada improve. Iya, sebagai subjek. Oh, sebagai subjek. Yes. Ya, mana verbnya? Ini improves. Oh. Ya, ini lagi. An exercise in public relation. Exercise ini noun apa verb? Noun. Kenapa noun? Setelah en kan noun. Iya, setelah determiner an. Gitu. Anyone receiving a suspect package should exercise extreme caution. Exercise noun apa verb? Verb. Kenapa verb? Setelah should. Karena setelah modal. Iya. Begitu. Gitu, Bang. Wah, ini harus hafal. Ya, makanya kan saya kasih di itu, Bang. Di apa? Di derivation saya kasih itu semua tuh. Kayaknya udah semua ya. Coba dicek lagi itu diktat derivation saya yang di Word. Itu udah saya kasih semua di mana letak-letak verb, di mana letak-letak noun, di mana letak-letak adverb, dan di mana letak-letak adjective. Mestinya di situ udah semua, Bang. Jadi kita latihan berulang-ulang aja kayak gitu. Oke, jadi ini saya kasih tip nih buat tahu kelompok kalimat ya. Nih. Tulis di Google Translate, lihat nih. Ada jenisnya noun atau verb. Gitu. Misalnya kita taruh of misalnya atau the. The itu di sini masuknya article. Ya. Nih, the itu masuknya article, ya. Maksudnya artikel itu kalau apa? Ya, ini kan di Google Translate itu kan digunakan untuk semua bahasa ya. Ya kan? Yang mana petanya adalah semua di-Englishkan dulu baru dikeluarkan. Jadi biar nggak tabrakan antara masing-masing bahasa, yang common ditulis, yang nggak dimasukin artikel. Yang common tuh apa aja? Kata benda. Ya kan? Kata kerja, kata sifat, kata keterangan. 4 itu aja yang common. Verb, noun, adverb, dan adjective. Ini di semua bahasa hampir ada. Ya, di semua bahasa hampir ada. Hampir di semua bahasa ada. Selain itu dimasukin artikel. Artikel ataupun partikel. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi di sini nomor 1 butuh apa? Butuh adjective. Karena di sini ada of, ya. Of itu preposition. Setelah preposition harus noun, ya. Kemudian di sini ada exercise. Sudah ada noun-nya, berarti tinggal penjelas noun, yaitu physical. Tuh, situ. Lanjut, nomor 2, an. Setelah an pasti Noun. pasti noun. Berarti di sini harus noun. Belum ada noun-nya kan tuh ya? Setelah itu ada of di sini. Masuk lagi noun of noun nanti kan. Jadi nomor 2 harus noun. Mana yang noun? Appear. Appear itu apa? Muncul. Verb, ya. Oh ya. Apparent. Apparent. Adjective. Ya. ENT, ingat ENT itu adjective. Oh. Kalau nih yang kayak gitu-gitu. Kalau Rin, mending kalau kamu di rumah ada print, mending print diktat saya aja udah lebih lengkap. Oh iya. Ini lagi nyari Oh, iya. filenya. Oke. Yang dibagi kemarin itu ya, yang ada 2 itu ya, belum tahu. Iya betul. Yang ada 3. Nah, appearance. Appearance itu apa? Ada ance-ance nih. Ance-ance. Nah, inilah dia nih. Apparently. Adverb. Ada li di sini. Adverb.
Jadi Oke. sebenarnya kadang berarti kalau kayak gini nggak perlu tahu artinya, yang penting tahu Betul mana sekali, Bang. ininya bisa ini ya. Betul sekali, Bang. Oh, kalau Kapan gua kita kan, Diapalin. ya kalau gua kan karena justru nggak hafal yang harus aturan-aturan Ya. gitu, jadi baca lihat Ya. mana yang cocok artinya masuk Iya, situ. betul. Sama aja. Nah, itu dibutuhkan, Bang, kapan? Itu dibutuhkan kapan? Kalau misalnya di pilihannya semuanya noun semua, misalnya. Iya, baru. Baru mana yang lebih cocok. Ini kan kita lagi bahasannya derivation. Kalau derivation itu sengaja dibuat pilihan gandanya adalah derivat dari noun tersebut, derivat dari kata tersebut. Lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini. Of. Nah, ada setelah of apa? Setelah of? Noun. Noun. Setelah of harus noun. Tapi lihat, di sini udah ada nounnya nih, postures. Polanya sama, setelah of harus noun. Tapi udah ada nounnya, berarti harus adjective di sini. Nomor 3 adjective. Mana yang adjective? Various. Ingat, aus itu adjective. Dangerous, various, gorgeous. Georgia sama Georgia. Gorgeous itu cantik. Iya, bacanya Georges apa Georgios? Gorgeous. Ya, kayak gitu. Aus tuh pokoknya adjective. Lanjut, nomor 4. By. Nah, ada by di sini. By itu apa? By By abis preposition. itu verb ing abis itu ya. Biasanya. Nah, ya, bagus sekali, Bang. Ya, jadi by itu biasanya juga bisa diikuti noun. Pokoknya dia preposition by ini. Ya. By ini preposition, setelahnya noun phrase kan, bisa gerund, bisa noun beneran gitu kan. Nah, di sini berarti harus noun di sini. Nggak bisa. Karena by itu hubungannya ke noun. Noun kan? Ya, jadi bisa dilihat dari sininya, by, setelah by harus noun kan? Tapi ternyata udah ada noun-nya di sini, praktis. Berarti lagi-lagi 4 ini harus Adverb. adjective. Adjective, ya. Iya, karena di sini by preposition harus noun. Tapi udah ada noun-nya nih, praktis. Maka 4 harus adjective. Mana nih yang adjective? R nih biasanya. Ini R tuh biasanya adjective. Li, adverb. At, verb, ya. Regulate, validate. Apalagi? Differentiate. Ya, apalagi? Yang at. Dictate. Apalagi? Suffocate. Ayo, mana yang lain? Contoh yang at. Variate bukan, very yang benar. Oh iya. Ayo, apalagi? Differentiate, adalah lagi nanti. Ion apa? Ion? Oh, noun. Noun. Ion noun. Iti. Iti itu apa? Noun ya. Oh. Iti itu noun. Regularity itu apa? Keteraturan. Regulation, peraturan. Regulate, mengatur. Regularly, teratur. Secara teratur. Ya, regular, teratur. Nomor 5. Nah, atau nomor 4 ini bisa juga dilihat dari of setelahnya. Ingat, noun of noun. Berarti sebelum dan sesudah of pasti noun. Itu gampangnya. Jadi bisa juga dilihat dari of-nya. Ya. Jadi ini ada of di sini. Gitu. Jadi sebelum dan sesudah of pasti noun. Begitu. Sebentar. Lanjut.
Nomor 5. Nah, 5. Sini ada improve. Improve itu Verb. 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 Ya. Nah, kalau ada verb, ada improve setelahnya kosong, maka pertama curigai dia sebagai objek. Oke. Jadi kalau ada verb, ini improve nih ya, setelahnya kosong, maka curigai pertama dia sebagai objek dulu. Artinya apa? Artinya noun. Kalau misalnya sudah ada objeknya, ternyata sudah ada objeknya, berarti adverb. Paham ya? Itu juga bisa Terus nggak saya sih, ulang. soalnya kan ada and relief tension. Maksudnya kita nyari yang mirip juga, jadi kayak Ya, yang relief setara. tension. Iya, yang Oke, itu bisa. Itu nanti bahasanya tuh namanya elliptical construction. Itu masih jauhin. Tapi boleh ke situ. Jadi nanti kalau ada n begini, susunannya harus eliptik. Hah? Apa itu elliptic? Nah, nantilah ya. Nanti kita belajar ya. Tahan. Sekarang kita masih belajar derivation. Jadi cukup ngelihatnya improve itu kan verb ya. Setelah verb itu, berarti di sini improve ini adalah verb transitive. Ya kan? Yang butuh objek. Kita lihat. Udah ada belum objeknya di sini? Belum ada. Ingat N itu conjunction. Conjunction memisahkan. Artinya conjunction kan pemisah atau penggabung kan? Ya kan? Jadi dia belum ada objeknya, berarti harus objek. Objek itu apa? Noun. Nomor 5, cari yang noun. Ada berapa di sini noun-nya? Circle. Ada circle dan Circulation. circulation. Nah, yang mana yang benar? Kita lihat. Circulation. To improve bla bla bla. Untuk meningkatkan. Apakah meningkatkan lingkaran? Enggak. Jadi circulation. Enggak. Circulation. Nah gitu Bang. Jadi artinya baru dilihat ketika pilihannya kok ada 2 nih, ada yang noun nih. Ya. Gitu. Nah, kalau aku dari Circular tadi adjective. cuma lihat arti. Circularly adverb. Circulate verb ya, AT verb, li adverb, are adjective. Hati-hati kalau li-nya itu sebelumnya noun. Maka jadi adjective. Ada nggak yang belakangnya li tapi adjective? Ada. Yang sebelumnya noun. Contoh friendly. Friendly ya. Friendly. Friendly itu meskipun belakangnya li tapi dia bukan adverb. Dia adjective. Jadi kapan dia adverb? Adverb itu kalau susunannya adjective tambah li. Lihat nih, circularly. Circular itu adjective kan? Lihat belakangnya sebelumnya. Ya kan? Circular itu adjective tambah li, baru dia adverb. Nih, regularly. Regular ini kan adjective kan? Tambah li, berarti dia adverb. Variously. Various ini kan adjective kan? Tuh various adjective kan? Tambah li, berarti dia adverb. Apparent. Ini harus nih, saya typo nih. Apparent. Apparent itu kan adjective ya? Tambah li, berarti dia adverb. Jadi adverb itu yang adjective tambah ly. Kalau dia noun tambah ly, dia bukan adjective, dia bukan adverb, tapi malah adjective. Begitu. Contohnya friendly. Entertainment dia men ya, bukan Men, ya men betul. Men itu adalah noun. Lanjut nomor 6 di sini. Anxiety bla 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 express. Nah, kalau dia di awal kalimat, kita ingat susunan kalimatnya. Anxiety itu pasti dia sebagai subjek. Ya kan? Oke, dia sebagai subjek. Dia noun di sini, pasti. Ya. Bla 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 expresses di sini ada. Express ini kan verb ya. Express di sini verb berarti dia subjeknya ada, verbnya ada, tapi ada yang kosong. Berarti yang kosong harus adverb yang menjelaskan verb. Ingat? Nanti kita lihat lagi ya.
Jadi anxiety ini subjek, express-nya adalah verb. Berarti di antara subjek dan verb yang memungkinkan adalah adverb. Di sini. Nih nomor 6. Mana yang adverb? Yang Lily berarti ya? Nih, frequently. Tapi jadi Ya. Gitu. Lanjut nomor 7. Who thinks? Thinks di sini verb, ya. Thinks di sini adalah verb transitif yang butuh objek. Sudah ada belum objeknya? Ada. Yaitu the possible. Thinks itu verb, dia butuh objek. Ternyata objeknya udah ada. Berarti lagi-lagi dia nyempil di antara susunan kalimat. Apa yang bisa nyempil? Adverb. Di nomor 7 juga adverb. Mana yang adverb? Yang li. Begitu. Lanjut. Nomor 8. The possible. The adalah determiner. Possible adalah adjective. Nah, berarti di sini harus noun. Atau bisa juga dilihat dari of-nya nih. Noun ya, noun. Sebelum dan sesudah of harus noun. Ya. Berarti nomor 8 noun. Oke, kita lihat mana nomor 8. Die. Die itu verb. Dead. Dead itu bisa apa? Bisa dia adjektif ya. Adjektif dia participle adjektif. Deadly. Deadly itu adalah adverb. Deaden nggak ada. Ini ngasal doang. Nah, berarti yang death. TH-TH itu ya. TH-TH itu adalah noun. Contoh yang lain. Death. Growth. Ya. Youth. Seperti itu. Lanjut. Nomor berapa? 9. Nomor 9 di sini. An. Nah, gampang lah. Setelah an pasti noun. Mana yang noun? Ion-ion. Ya, ion-ion. Setelah an pasti noun. Terakhir. Nah, ya. Di sini ada is showing, berarti verb ya. Ya. Setelah verb itu kan objek ya. Ya. Nah, ini baru saya akan terangkan. Tadi kan kita harus curiganya kan objek ya. Ternyata objek udah ada nih. Ya. Nah, terus saya bilang tadi berarti biasanya di antara yang nyempil-nyempil itu biasanya adverb kan ya. Tapi hati-hati di sini. Ya, kita juga harus curigai jangan-jangan yang nyempil di sini menjelaskan objeknya. Ya. Begitu. Jadi kita harus lihat mana yang lebih tepat. Apakah adverb di sini atau adjektif. Gitu. Biasanya yang adverb itu adalah kalau noun-nya itu sudah clear. Misalnya sebagai subjek sini anxiety. Itu udah clear lah. Ya. Ya, anxiety. Apalagi setelah noun nggak bisa adjektif ya. Adjektif itu biasanya sebelum noun. Ingat susunan noun itu adalah menerangkan, diterangkan kalau di bahasa Inggris. Jadi adjektifnya harus sebelum noun. Jadi yang setelah noun ini nggak mungkin adjektif. Berarti di sini pasti adverb nomor 6. Kemudian di sini nomor 7 things itu kan verb ya. Nah, noun-nya ini nih kita lihat noun-nya nih. The possible bla bla bla. Berarti noun-nya udah lengkap. Ya kan? Kecuali ada tambahan lagi di sini the most possible misalnya. Itu kan enggak ternyata kan? Noun-nya udah lengkap, berarti nggak butuh adjektif lagi. Karena udah nggak butuh objektif lagi, berarti di sini adverb. Adapun di sini, ini sama nih, susunan antara nomor 7 dan nomor 10. Di sini noun-nya ini bisa jadi belum lengkap. Bisa jadi dia ada keterangan tambahan. Nah, nomor 10 inilah yang merupakan keterangan tambahan. Keterangan untuk noun adalah adjective.
Mana adjektif di sini? Compulsive. Ya, IV. Ya. IV itu adalah adjektif. Next. Lanjut. Sekarang agreement. Ya. A lot of. Nah, kalau a lot of ini ada dua. Bisa countable, bisa uncountable. Ya. Kalau dia countable, maka dia Are. plural. Kalau dia uncountable, maka dia singular. Sugar itu countable apa uncountable? Uncountable. Uncountable, berarti harus singular. Is. Lanjut. Neither nor. Kalau ada susunan neither nor yang dilihat yang Terakhir. terakhir. Berarti di sini my siblings. Lupa. Nah, ya. My siblings ini plural apa singular? Plural. Plural. Tanda-tandanya ada S di sini. Ya. Ada S berarti like. Oke. In data science, statistics. Nah, ini apakah plural? Oh, bukan data science-nya ya? Bukan. Ini kan ada kom di sini. Statistics apakah Plural. Pakai S. Bukan, dia singular. Enggak, dia singular. Hati-hati. Saya udah tulis juga di di diktat yang saya tulis. Hati-hati dengan noun yang belakangnya S tapi dia singular. Contoh apa? Physics, statistics, economics. Jadi statistics ini singular, Bang. Berarti Ya. dia selalu harus pakai S ya? Nggak bisa statistik. Iya, selalu. Nggak bisa. Kalau statistik doang, hampir nggak ada artinya. Artinya statistical harusnya. Gitu. Jadi statistics ini adalah noun yang belakangnya S tapi singular. Hati-hati. Contoh lain misalnya calculus. Belakangnya S kan? News. News, berita. Begitu. Lanjut. A number. Nah, kalau ada a number pasti Plural. plural, ya. Pasti plural. Nah, a number dan the number itu setelah of-nya ini, ya, perhatikan. A number dan the number setelah of-nya ini harus countable plural. Jadi di sini nggak bisa kita bilang a number of sugar, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena sugar itu adalah uncountable. Di sini ada kata-kata number, bisa dibilangkan, bisa berbilang. Ya, countable itu nggak bisa berbilang. Ya, berarti setelah a number of itu nggak mungkin uncountable. Pasti countable. Misalnya information itu kan uncountable ya. Jadi hati-hati teman-teman, kalau information itu nggak boleh pakai S. Ya. Dan nggak bisa pakai number, misalnya I have 3 informations, nggak bisa, salah. Berarti kayak gitu. statistics, physics, news Yes. itu pengecualian ya? Apa? Yang kayak tadi statistics, physics, news. Itu bukan kan pengecualian, itu bahasa Inggris yang sudah dari sononya pakai S, Rin. dia- Gitu. Iya. Udah dari sononya pakai S gitu. Ya. Tapi Berarti untuk yang tadi physics, uncountable, ya. Uncountable itu nggak boleh pakai S. Misalnya I have 3 informations for you. Itu salah. Karena information itu tidak bisa berbilang. Ya. Oh gitu. Jadi dia tetap Kalau mau- information. Ya, nggak bisa berbilang. Kalau misalnya kita mau emphasize dia berbilang, kita bisa pakai quantifier, ya. Quantifier itu apa? A number of. Ya, itu namanya quantifier. Jadi ada quantifier yang bisa buat dua-duanya, baik uncountable maupun countable. Ada quantifier yang cuma bisa buat countable, ada quantifier yang cuma bisa buat uncountable. Contoh,
quantifier yang cuma bisa buat countable. Nih, a number of. The number of. Ini nanti kan ada lagi kan ya. Itu cuma bisa buat countable. Number. Few. Ya. Few itu harus countable. Misalnya a few of books, a few of apples, a few of cars. Itu harus countable. Nggak bisa a few of sugar, nggak bisa. A few of air, a few of rice, nggak bisa. Apalagi yang countable. Several. Itu udah saya tulis semua di ini ya, di diktat ya. Several. Several itu adalah quantifier untuk countable. Beberapa. Apalagi yang khusus untuk countable. Many. Ya, many. Many kids, nggak bisa many sugar, nggak bisa. Itu ya. Jadi beberapa quantifier yang untuk khusus countable. Sekarang balik. Quantifier yang khusus uncountable apa? Bisa tebak nggak? Atau ada yang udah baca diktat saya? Much. Tuh, much. Ya. Apalagi? A little. A little of. A little of itu harus uncountable. Jadi kalau kita mau nambah sedikit gula, itu a little of sugar. Bukan a few of sugar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang quantifier yang bisa buat dua-duanya. Bisa buat countable, bisa buat uncountable. Apa contohnya? Banyak. Some of. Ya. Some of, kemudian a lot of. Bisa kan? A lot of kids, a lot of sugar bisa. A lot of water bisa. A lot of kids bisa. A lot of apples bisa. Some of bisa. Some of water, some of sugar, some of coffee, some of tea, some of books, some of cars, itu bisa. Persen misalnya. 10% of information bisa. 10% of knowledge bisa. Misalnya ya, misalnya passion is 50% of knowledge. Bisa. Ya, gitu. Apalagi? Ada lagi nggak? Udah kayaknya a lot of. Tuh ya, tadi ya. Atau bisa dilihat di diktat nih. Udah saya tulis semua di situ. Lanjut, some of. Nah, some of ini netral. Ya, bisa uncountable, bisa countable. Nah, kalau countable dia plural, kalau uncountable dia singular. Di sini some of-nya setelahnya apa nih? Building. Countable apa uncountable? Countable. Countable berarti dia plural. Walaupun buildings-nya nggak buildings ya. Nah, saya udah tulis di diktat. Untuk some of, setelahnya boleh singular, boleh plural. Oke. Kalau of-nya dihilangin, nih teman-teman lihat, kalau of-nya dihilangin, baru building-nya wajib plural. Ya, sekali lagi. Kalau ada of-nya, maka countable di sini boleh singular, boleh plural. Sama aja. Some of the building atau some of the buildings. Ada S-nya. Sama aja. Tapi kalau of-nya dihilangkan, ya, of-nya dihilangkan, jadi beberapa quantifier of-nya bisa hilang. Countable-nya harus plural. Contoh, some buildings, some kids, some books, some apples. Gitu. Oke. Ada beberapa quantifier yang nggak bisa of-nya hilangkan. Contoh apa? A lot of. Harus ada of-nya. A lot sugar nggak bisa. A lot of sugar. Lanjut. Kalau ada satuan unit, satuan ukur pasti singular. Ya, satuan ukur pasti singular.
more research. Nah, more ini bisa dua-duanya. Bisa countable, bisa uncountable. Kalau dia countable, maka plural. Kalau dia uncountable, maka singular. Research ini countable apa uncountable? Research countable apa uncountable? Uncountable. Ceknya gampang di sini aja nih. Cara ngeceknya, buka tab baru. Research countable or uncountable. Gitu cara nyarinya. Woi, kok nggak mau dia? Your connection, oke. Okay. Nih ya, research and data are two uncountable nouns. Ya, two uncountable nouns. Berarti research itu uncountable. Balik ke sini. Mana? Ini ya. The research uncountable berarti is. Sepakat ya? Lanjut. The orchestra. The orchestra masuk apa golongannya? Singular. Ayo. The orchestra ini noun jenis apa dia? Noun jenis apa sih? Yang Yeah, kemarin yeah. yang rame-rame itu. Ya, kolektif. Kelompok. Ya, kolektif, Kolektif. kolektif. Ya, kolektif Ya. noun. Kolektif noun itu punya pola kalau dia melakukan satu hal secara common, maka dia singular. Kalau dia indikasinya adalah melakukannya beda-beda, maka dia plural. Di sini di orkestra itu common, dia playing the sonata in major C by Mozart sebagai satu kesatuan, maka dia singular. Kok bawah singular. Oke. Okay. Here. Kalau ada here, maka dia dilihat setelahnya. Ya, dilihat setelahnya. Di sini ada noun of noun. Kalau noun of noun, verb ikut noun pertama apa noun terakhir? Pertama. Noun pertama. Di sini ada noun of noun. Yang pertama the list. Ini singular apa plural? Singular. Singular. Berarti here is. Meskipun di sini ada students. Kalau misalnya nih here bla 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 the students are berarti. Ini lanjut. The movie singular ada 2 koma di sini. Ini udah saya tambahkan di kasus khususnya di diktat bahwa semua yang ada di dalam 2 koma ini itu diabaikan. Ya, jadi ini diabaikan aja nih, including all the previous itu diabaikan aja. Berarti yang ambil depannya aja. Kalau dia singular, maka dia singular. Kalau dia plural, maka dia plural. Di sini the movie itu adalah singular. Text. Neither of pasti singular. Ingat one. Oh iya. Ya, neither of one. O-nya adalah one of. N-nya adalah none of atau no. Kemudian neither of. Kemudian nobody, ya kan? No one, nothing. E-nya adalah every of atau every, each of atau each, dan everyone, everyone, everybody, everything gitu. Itu pasti singular. Ya udah langsung aja nih. Mana yang singular? Changes. Ya, neither of itu setelahnya harus countable dan plural. Oke. Okay. Most of. Nah. Most of itu masuknya apa? Most of itu apa?
bisa diikuti countable atau uncountable atau dua-duanya? Kalau most of, ada yang ingat? Countable. Countable saja, apa bisa uncountable juga? Nggak bisa. Jawabannya bisa, Bang. Hah, bisa. Ya. Most of bisa dua-duanya. Yuk, kita ulang lagi coba ya. Apa yang bisa dua-duanya? Some of. Ya. All of. All of bisa. Most of itu bisa semua. Baik countable maupun uncountable. Percent of tadi. Any of. A lot of. Ada ya mungkin 6. Nanti kita coba cari lagi, ada nggak? Jadi yang bisa buat semuanya apa aja? Some of, all of, most of, percent of, any of, a lot of. Itu bisa countable, bisa uncountable. Sekarang yang khusus buat countable. Few, fewer, a few of, several, many, many of. Ya, artinya baik pakai of ataupun tidak. Terus a number tadi. Ya, a number. Kemudian the number. Gitu. Itu khusus untuk countable. Kalau yang khusus untuk uncountable ada much, little. Nah, kayaknya dua itu aja sih. Much sama little atau a little bit, ya, a little bit of atau a little of gitu. Oh, satu lagi tadi yang bisa dua-duanya, more. Bisa countable, bisa uncountable. Oke, begitu kira-kira. Kita lanjut. Berarti di sini setelahnya adalah the kids, countable. Ya. Play. Karena dia countable. Not only but also. Yang diambil yang mana? Yang terakhir. Jadi neither nor, either or, not only but also, yang diambil adalah noun yang terakhir. Di sini physics yang terakhir. Physics itu singular apa plural? Singular. Singular. Yes. Meskipun dia ada S-nya. Meskipun di sini ada S-nya. Makanya gue gabungin gitu chemistry sama fisik. Oh, enggak. Yang digabung yang mana kalau digabung? N. Ada N di situ nanti. Iya. Ya. Kalau N baru digabung. Nah, di sini lanjut War and Peace. Nah, ini baru tricky nih. Kan? Ya, War and Peace bla 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 very enjoyable to read. Is atau R? R. Jawabannya adalah is. Kenapa? Karena War and Peace ini adalah judul buku. Oh iya. Lumayan terkenal ini judul bukunya, lumayan terkenal. War and Peace ini judul buku, makanya very enjoyable to read berarti kan something that ya. Iya, buku berarti ini. Gak ya, baca, gitu. Berarti baca, dia baca. Is gitu ya. View of itu pasti countable kan? Tadi view of harus countable. Ya. Nah, di sini ada them ya, berarti ya view of itu pasti plural lah gampangnya. View of, viewer of, several itu pasti plural. Maka pas. Lanjut, all equipment. Have. Ya. Nah, lihat di sini. All equipment. All itu quantifier yang bisa dua-duanya. Bisa countable, bisa uncountable. Ya kan? Nah, equipment ini countable apa uncountable? Countable. Equipment? Uncountable, Bang. Hah? Uncountable equipment. Makanya saya nggak kasih S di sini. Makanya saya nggak kasih S. Cek. Equipment countable or uncountable. Because equipment is uncountable. Tuh ya. Oh. Caranya gitu, Bang, buat ngecek, Bang. Ya. Ngeceknya gitu aja. Jadi buka tab
masukin kata yang kita mau cek, terus tulis aja countable or uncountable. Pasti banyak yang apa? Yang bahas. Jadi equipment itu uncountable. Jadi meskipun di situ ada kata all, tapi kita nggak bisa kasih s. Gitu. Jadi misalnya nih, I will give you all information. Udah nggak pakai s. I will give you all information that I know. Jangan pakai s. Gitu. Karena information itu adalah uncountable. Maka di sini singular, has. Sekarang the stuff. The stuff ini masuk kolektif lagi. Ya. The stuff ini masuk kolektif. Tadi kalau kolektif noun, kalau dia satu kesatuan dia singular, kalau dia masing-masing maka dia plural. Doing their own work. Masing-masing kan? Maka dia plural. Gampangnya biasanya kalau kolektif ya, kalau kolektif dia sebagai plural, biasanya ada sesuatu yang nunjukin dia jamak. Di sini contohnya their. Ya kan? There ini kan there ini kan posesif ya. Determiner untuk apa? Untuk they ya. Determiner untuk they. Maka dia the stuff ini digantikan dengan kata they. They itu plural, maka dia are. Jadi dia harus sesuai nih. Gitu. Jadi bukan the stuff bla 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 doing his, enggak. Tapi di sini there. Oh, berarti karena dia pakainya there, maka dia pasti dia masing-masing nih. Berarti dia are. None of. Pasti singular. Ingat one ya. One. Aduh, aku lupa. Nah, one itu one kan, singular. N-nya apa aja tadi? Coba Mbak Sari, N-nya apa aja? No, apa sih? Nor. Enggak, bukan. Ya? N-nya apa? Neither of. Kemudian none of. None of. Satu lagi. Mana sih? No one, nobody. Oh. Nothing. Oke, berarti di sini pasti singular nih, none of nih. Ya. None of pasti singular, berarti is. Oke. None of these methods is, karena none of is singular. The number. Nah, kalau the number of pasti Is. singular, ya. The number of itu pasti singular. Kalau a number pasti Number baru plural, ya. Kalau a number itu pasti plural. Terakhir ini pertanyaan, bentuk pertanyaan. Kalau bentuk pertanyaan lihat aja subjeknya. Di sini she. Berarti has. Gitu kira-kira. Oke. Gitu ya, ada pertanyaan sampai sini? Coba kita ini ya, kita skimming aja diktat yang saya tulis. Saya buka dulu dari pertama, kita coba skimming di 30 menit terakhir. Ini saya stop share dulu. Yes, salah, belum. English yang pertama. Oke, kita lihat. Share screen. Yang pertama ya, word classes ya. Chapter 1, ayat 8. Vanda PPC di sini. Ya. Verbnya ini, V-nya verb. Yaitu apa itu? Kata kerja. Ada 3 jenis verb. Ada auxiliary, ada infinitive, ada linking. Kalau auxiliary ada beberapa, ada to be atau verb be. Contohnya is, am, are, was, were. Ada to have atau we have atau have, has, had. Ya kan? Ada to do, does, did, itu verb. Ada modals terakhir.
can, could, may, might, shall, should, dan must. Seperti itu. Sengaja di sini saya nggak masakin will dan would, karena will dan would itu buat nanti pelajarannya di tenses. Kemudian infinitif yang hampir semua kata kerja, ya ada dua, ada yang transitif butuh objek, ada yang intransitif nggak butuh objek. Terakhir linking, failing itu self of ABG kemarin, ya. Seem, sound, smell, stay. L-nya look, F-nya feel, A-nya appear, B-nya become, G-nya get. Gitu. Kemudian nomor 2 A, adverb. Adverb itu kata keterangan kerja, fungsinya untuk memberikan keterangan terkait kata kerja. Jenisnya ada 4. Ada place yang menunjukkan ini, tempat, here, there, outside, everywhere, nowhere, somewhere, time, ya, time, before, after, since, for, pokoknya berhubungan dengan time. Misalnya I wake up before, misalnya I wake up before 9, sebelum jam 9, parah banget. I woke up atau I wake up before 4 misalnya, sebelum jam 4. Maka before di situ adalah adverb. Ya, gitu. Frekuensi. Often, never, sometimes. Ini menunjukkan keterseringan. Atau manner, cara, just, well, almost. Nah, ini atau li itu, ya. Quickly, carefully, beautifully, itu manner. Menunjukkan adverb manner. Jadi adverb itu nggak hanya yang li aja, tapi yang lain juga bisa, ya. Lanjut noun yang agak banyak nih. Ada proper yang tadi huruf kapital, noun. Ada gerund yang verb tapi difungsikan sebagai noun. Ada yang countable, yaitu noun yang dapat dihitung dengan bilangan angka. Kalau countable, dia bisa memiliki bentuk plural. Ya, contoh book, pluralnya books. Day, days. Apple, apples. Tree, trees. Lagi uncountable. Uncountable, noun yang nggak bisa dihitung dengan bilangan angka. Maka dia selalu singular dan tidak memiliki plural. Itu uncountable. Kemudian kolektif tadi. Kolektif, noun yang bermakna sekelompok orang. Jadi sekelompok manusia ya. Bisa nggak sekelompok hewan? Bisa. Pokoknya sekelompok deh, jangan orang aja. Sekelompok. Ya. Tapi kalau sekelompok hewan, biasanya dia nggak berdiri sendiri. Nggak berdiri sendiri. Artinya kalau dia kolektif berupa hewan atau selain manusia, biasanya dia masuk ke compound. Compound itulah noun yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Father-in-law, table tennis, gitu segala macam. Itu compound. D, determiner. Tadi, kata penentu kata benda. Fungsinya menentukan noun apakah bermakna umum atau bermakna khusus. Defaultnya noun tanpa determiner bermakna umum. Jadi ada 2, ada yang indefinitif yang fungsinya menjadikan noun bermakna umum, contohnya an, number, 1, 2, 3 itu indefinitif determiner. Yang kedua definitif, yaitu noun yang bermakna khusus, the, which, my, your. Nih ya, posesif nih, kata ganti posesif itu semua determiner. Jadi nggak semua kata ganti itu pronoun, tapi ada kata ganti yang berupa determiner, yaitu kata ganti posesif. A, adjektif, saya rasa ini yang juga clear. Sifat ya, memberikan keterangan sifat terkait kata benda. Ada 3, deskriptif yang sifat secara umum. Ada yang komparatif, ada yang superlatif. Ini udah pernah kita bahas di grup. P, pronoun. Nah, ini banyak nih ya. Kata pengganti kata benda, ada yang sebagai subjek. I, you, he, she, we, they, it. Cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Ini ke bawahnya itu mengikuti ini, objek. Me, you, him, her, us, them, it. Sebagai objek. Gitu. You give me, I give you, I give him, I give her. You give us, you give them, you give it. Posesif,
Ya. Nah, hati-hati antara posesif yang di sini sama yang ini. Posesif di sini itu menunjukkan kepunyaan determiner. Kalau posesif di sini itu menggantikan noun. Contoh di sini posesifnya mine, yours, beda kan? Kalau posesif yang determiner mine apa? My. Di sini mine. Yours kalau yang posesif determinernya your, nggak pakai s. His-nya sama. Hers-nya juga nggak pakai s kalau di determiner. Ours-nya juga nggak pakai s. Ya, itu ada bedanya. Reflektif, gampang lah. Myself, self, gitu. This, ini bisa juga demonstratifnya this, pronoun. Ya, pronoun bisa juga this. Misalnya, this is bla bla bla. This ini menggantikan kata yang sebelumnya. Gitu. Lanjut aja lah. P-nya preposition, ini ya, kata awalan yang biasanya terletak di depan frasa benda. Ya, fungsinya modifikasi kalimat. Ada yang place, time, other. Nah, ini ada hati-hati nih antara time ini sebagai preposition dengan time di sini sebagai adverb. Hati-hati, beda. Karena kalau adverb berhubungan dengan verb, kalau time di sini berhubungan dengan noun. Contoh nih nanti nih, belakangan. Terakhir C, conjunction. And, or, gitu ya, segala macam. Nah, ini conjunction-nya nanti akan ada bahasan lanjutannya di bab-bab selanjutnya. Ini contohnya, dari contoh di atas, beberapa kata tergabung dalam beberapa kelompok atau jenis. Cara bedanya gimana? Ya, kembalikan pada hakikatnya. Contohnya for nih. For banyak kan tadi ya? I have been waiting for 2 hours. Ya. Saya telah menunggumu selama 2 jam. Ya. Gitu. Adverb dia. Terangan waktu. Tapi this is a present for you. Untukmu. You di sini kata benda kan? Ya, pronoun dia ya. Berarti for di sini yang depan kata benda, preposition. Terakhir, I need this job for I am unemployed. Saya butuh pekerjaan ini. For di sini artinya karena. Jadi susunan ini tuh I need this job for I am unemployed ini menunjukkan sebab, akibat. Nah, karena itu ya conjunction dia. Kayak gitu. Nih basic structure-nya nih, ya. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Untuk yang ini selesai. Ini bisa dilihat dicari di grup. Yang kedua derivation. Saya share lagi. Nih ya, derivation. Derivation itu perubahan kelas kata ya. Nah, di sini saya kasih kata ini, saya kasih penekanan. Jadi derivation itu cuma bisa terjadi dalam 4 kelompok kata aja. Noun, adjective, verb, dan adverb. Selain itu nggak ada derivationnya. Ini saya udah kasih nih, saya udah kelompokkan untuk masing-masingnya. Misalnya noun, dari verb apa aja. Tuh, saya kasih. Bahkan nggak cuma ini ya, nggak cuma suffix, tapi prefix saya juga kasih. Sini ya, bentuk-bentuk derivation. Terus saya juga kasih letak-letak noun tadi ya. Sebagai subjek atau objek. Ya kan? Saya kasih contohnya setelah adjektif. Tuh ya. Setelah determiner. Dalam susunan determiner adjective noun. Setelah preposition. Gitu. Sebelum dan sesudah of. Noun of noun gitu. Adjektif nih dari apa aja, bisa dari noun, all, bisa dari verb, an, ive, able, ing, at, ya gitu.
Bisa juga dari adjektif ke adjektif yang lain. Contoh ultra fast, super fast, invalid. Itu kan juga dari adjektif ke adjektif lagi. Cuman definisinya berubah, ya kan? Kalau valid, dia valid. Kalau invalid, jadi nggak valid. Gitu. Ketiga, verb. Nah, verb dikit nih kalau verb. Kalau dari noun, dia eyes, fi, mal. Ya, crystallize, beautify, function, malfunction. Jadi, nah ini hati-hati nih, malfunction ini bukan noun meskipun dia ion, ya. Malfunction itu verb. Dari adjektif, at, n depan, n belakang, valid, validate, sharp, sharpen, fasten, ya kan, deepen. Kalau n depannya enlarge, enhance, gitu. Kalau dari verb ke verb ada nggak? Ada. Contoh out, outreach, atau replay, surpass, gitu. Letak-letak verb nih saya juga kasih, ya kan? Sebagai verb, sebagai to be infinitive, atau setelah modals tadi tuh, ya. Tadi yang Bang Oji tanya nih. Setelah modals nih ya. Setelah modals pasti verb. Terakhir adverb. Nah ini, adverb itu intinya adjectively. Bedakan dengan nounly yang merupakan adjective. Jadi semuanya itu pasti terreduksi ke adjectively. Di mana nih adjective nih? Sorry, adverb ya. Nih, dimanapun tuh. Adverb itu bisa dimanapun dalam susunan ini. Saya kasih kuncinya enak didengar. Ya, kuncinya enak didengar. Ini contoh tadi SV adverb. Ya kan, she speaks clearly. Gitu. Bisa juga adverbnya di tengah. She clearly speaks, bisa. Nih misalnya SVO adverb. S adverb VO. Atau adverbnya di depan kasih koma. Itu. Itu tambahan yang terakhir tuh dalam susunan determiner adjective participle N. An internationally recognized culture misalnya. Jadi kemarin saya salah satu kekeliruan saya nih. Kemarin saya bilang ada susunan determiner, adverb, adjective di sini saya tulis ya. Kan adjective terus noun. Ini sedikit keliru. Nggak sepenuhnya keliru, cuman kalau dia ada adverbnya, adjektifnya ini biasanya yang khusus untuk participle. Apa itu participle? Itu nanti kita pelajari. Jadi kalau ada adverbnya, maka adjektifnya itu hanya yang VID atau VING. Jadi kan dulu saya nyontohinnya an extremely gitu kan, good movie gitu ya. Saya pernah gini kan ya. Saya pernah nyontohin begini ya. Ini kalau spoken ya, kalau spoken itu boleh. Boleh untuk spoken. Tapi tidak untuk writing. Gitu. Ya, kalau untuk writing, adverb itu cuma boleh dipakai untuk adjektif yang bentuknya participle, yaitu VED atau VING. Nih, di sini recognized. Apa itu participle nanti kita bahas, belum waktunya. Kayak gitu kira-kira. Ini di sini saya Di sini saya koreksi. Ini noun structure yang ini saya udah jelasin ya, akan diterangkan ini udah. Terakhir agreement.
terakhir agreement. Share screen, agreement. Nih agreement udah semua ya. Jadi saya mulai dengan mengingat jenis-jenis verb dulu. Gitu. Nah, terus beberapa auxiliary itu dipakai tanpa perbedaan. Ya, jadi nggak ada bedanya singular sama plural. Contohnya apa aja? Ini had. Ya. Ya kan? Has dan have past tense-nya apa? Had. Ya, mau dia has, mau dia have. Kalau dia jadi past tense maka dia had. Mau dia singular maupun plural, ya kan? Iya. Did, ya enggak? Did. Iya. Mau Do dia atau does. Iya, do atau does. Past tense-nya did dua-duanya. Jadi kalau past tense nggak usah khawatir. Agreement nggak kepake kalau past tense. Ya, kecuali was. Was dan were, ya. Kemudian modals. Modals ini mau dia singular, mau dia plural, sama aja. Misalnya she should, bukan she shoulds, nggak ada s-nya di situ. Ya, they should, sama aja. Jadi gitu. Ya, jadi ada beberapa V auxiliary yang nggak ngaruh dia. Jadi agreement ini batal kalau V-nya adalah V auxiliary, had, did, dan modals. Mulai dari singular. Singular, he, she, it, orang yang jumlahnya satu, nama apapun, ya, judul buku, judul film. Di sini saya kasih The Avengers di sini. The Avengers ini ada S-nya nih. Tapi hati-hati, dia judul film. Ya. Dia judul film, maka dia is, bukan are. Gitu. Terus nih, note, hati-hati dengan noun yang ada S di belakangnya. Tapi sebenarnya singular. News, measles, mumps, calculus, rickets, billiards, physics, politics, macam. Jadi the news nih. The news bukan bring, tapi brings. Physics. Gitu. Terus, uncountable noun itu pasti singular. Ya. Nggak pernah ada cerita uncountable noun plural. Nih, tidak ada bentuk plural. Information, water. Terus one nih, ya. Nah, ini kita udah masuk namanya quantifier, teman-teman. Ini quantifier. One. Nah, O-N-E of N. N belakangnya ini saya kasih nih bentuknya gimana. Jadi noun di sini harus berupa plural countable. Atau bisa juga berupa pronoun. Contoh, one of. One of my student. My student di sini plural countable. S. Jadi nggak bisa one of my student. Untuk ONE itu harus plural countable. Jadi nggak bisa one of my kid, nggak pakai S, harus pakai S. One of my kids atau one of my children. Pokoknya dia harus plural. Atau pakai pronoun one of them. Nah, khusus untuk non of atau no, nah ini bisa juga uncountable. Ya khusus banget nih. Ya, misalnya none of his sons. Sons adalah countable. Di sini sugar. Bisa, boleh. Sugar tuh uncountable kan? Dia boleh. Khusus untuk noun yang ini. Selain itu nggak boleh. Dia hanya boleh plural countable. Neither of. Nih, neither of. Ya, neither of these books. Jadi harus pakai S. Tidak boleh tidak pakai S. Terus no one, nothing, nobody. Itu semua pasti singular. Every and, ya. Every itu bisa pakai of, bisa enggak. Jika tanpa of, maka noun-nya harus singular. Nah, ini lihat teman-teman. Ya. Dan tidak bisa pronoun.
Jadi kalau every molecule itu nggak pakai S. Ya. Dan dia nggak bisa pronoun. Every them nggak bisa. Every you nggak bisa. Nah, kalau ada of-nya, kembali ke yang tadi umumnya. Harus plural. Every of molecules. Harus pakai S di situ. Dan bisa diganti pronoun. Every of it. Sama each juga kayak gitu. Ya. Each atau each of. Kalau tanpa of, maka noun-nya harus singular. Each child. Kalau dia pakai of, maka harus plural. Each of children. Tapi kata kerjanya sama-sama singular. Ini cuma noun-nya aja yang berubah. Susunannya. Either of. Kalau either of harus plural. Either of us contohnya. Kemudian terakhir everyone, everything, everybody semua singular. Everything is, everyone is, everybody is. Nah, ini quantifier yang netral nih. Some of, all of, most of, percent of, any of, a lot of. Ini netral, bisa countable, bisa uncountable. Kalau uncountable, maka dia verb-nya harus is. Of-nya bisa hilang of-nya, ya. Kecuali a lot of. All water, any water, all of water, most of the air. The number of. Kalau the number of, itu quantifier yang khusus untuk countable. Dan dia harus plural. Jadi, the number of student harus pakai S. Nggak boleh nggak pakai S. Satuan ukur itu semua singular, ya, itu segala macam. Nih, ada lagi quantifier yang khusus uncountable di sini, much, little, a little. Too much beef is not good. Ya, beef-nya saya nggak kasih S karena nggak boleh pakai S. Uncountable tidak boleh pakai S. Kemudian only a little bit of fuel, bukan fuels. Nggak begini. Fuel, karena dia uncountable. Nah, terakhir, more and. More ini netral. Bisa countable, bisa uncountable. Kalau uncountable, maka dia singular. More sugar, nggak pakai S di sini. Ya, is needed. Maka tadi kan more research. Untuk yang plural, yang kita udah tahu, they, we, I, you, atau plural countable noun. Tuh. Both, ya jelas lah kalau both ya. Kan kalau both pasti dua tuh ya. Both pasti dua. Yang mungkin yang agak aneh nih, the adjective. Jarang dipakai. Kemudian tadi, some of, all of yang netral. Kalau dia countable maka dia plural. All of the tiger are carnivore. Bisa juga all of the tigers, dua-duanya boleh. Ya, mau dia pakai S, mau dia nggak pakai S boleh. Tapi kalau of-nya dihilangkan, tigernya wajib pakai S. Nih. Ini juga nih, some of the book boleh, some of the books boleh. Tapi kalau some books itu harus pakai S. Begitu. Ya. Dan kalau nggak pakai of, maka nggak bisa pakai pronoun. Misalnya some them nggak bisa. Pokoknya pronoun itu biasanya harus setelah of. Ya. Kemudian ini few, fewer. Ini adalah quantifier yang khusus untuk countable. Few, fewer. Jadi kita nggak bisa gunakan ini untuk uncountable. Jadi nggak bisa kita bilang many sugar, nggak bisa. Ya, many sugar nggak bisa. Karena many ini untuk countable. Many kids, many apples. A number of. Number of itu sama kayak the number of tadi ya. Dua-duanya harus diikuti countable. Tapi yang satu, kalau the number dia jadi singular verbnya,
Kalau a number jadi plural verbnya. Ini more tadi ya, more netral. Kalau dia uncountable dia jadi singular verbnya. Kalau countable dia jadi plural verbnya. Kemudian ini case-case-nya di course waktu itu saya cuma kasih 3. Sini saya tambahin sampai berapa nih? 9. Ya. Noun of noun. Verbnya ikut yang pertama. Lihat yang pertama di sini. Kemudian not only but also, neither nor, either or, V-nya ikut yang terakhir, yang ini. Ikut yang ini. Kemudian noun plus clause atau frasa, maka ikut noun pertama. Jadi artinya clause atau frasanya diabaikan. Kemudian noun and noun. Nah ini nih, menarik ini. Kalau kedua noun-nya uncountable, maka V-nya singular. Tapi ini debatable ya. Ini debatable. Contoh, water and air. Ada 2 ya. Ya, karena dia dua-duanya uncountable, maka lebih tepat pakai is. Meskipun ada 2 di sini. Water and air. Tapi ini debatable. Ini debatable sekali lagi. Ya. Tricky. Ya. Seringkali orang juga pakai are di sini. Tapi kalau sesuai grammar yang lebih disepakati, kalau uncountable meskipun dia banyak, maka dia menjadi is. Tapi ini sekali lagi debatable ya. Kecuali kalau dua-duanya countable. Kalau dua-duanya countable, otomatis pasti plural. Nah, nih, hati-hati dengan compound noun yang merupakan singular. Jadi ada istilah dalam bahasa Inggris yang compound ya. Dia menunjukkan singular. Contoh ini nih. Breaking and entering itu artinya thieving. Artinya mencuri, masuk rumah orang tanpa izin. Jadi breaking and entering itu adalah compound noun, istilah dalam bahasa Inggris atau idiom yang artinya masuk nyelonong. Ya, jadi apa bahasa Inggrisnya nyelonong? Iya. Bahasa Inggris nyelonong apa? Ini breaking and entering. Jadi ini is meskipun dia ada n di sini. Dia juga bukan judul buku. Ya. Bukan judul buku juga. Ini compound noun namanya. Sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang artinya nyelonong. Nah, kalau ada or, V-nya selalu singular. Kenapa? Karena or-nya singular di sini. Singular noun or singular noun. Kalau salah satunya plural gimana? Jadi plural. Ya, kalau salah satunya plural, ingat aja ini logika elektronik. Kalau or salah satunya harus diambil benar. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya bisa benar gitu. Baik salah satunya, baik dua-duanya. Nih, yang diantara koma itu semua diabaikan. Nih saya tambahin deh. V ikut noun utama. Artinya semua diantara tanda koma diabaikan. Ya, pokoknya ini diantara tanda koma atau dalam kurung. Abaikan tanda koma lah, nggak usah pakai semua lah. Di antara tanda koma atau dalam kurung, ya, ada dalam kurung nih misalnya, ini diabaikan teman-teman, nggak dihitung. Jadi V-nya cuma ikut noun yang utama aja. Lihat ininya, kalau dia singular maka dia singular. Contoh the girl. Kalau dia plural maka plural. Contoh the students di sini. Kemudian there sama here. There sama here ini biasanya verbnya verb be, ya, to be. Nah, dia itu ikut noun setelahnya. Jadi there, kalau setelahnya a house singular maka is. Tapi kalau for house maka dia are. Nah, di sini nih yang menarik lagi nih. Ada there, setelahnya ada and di sini. A man and a woman.
Yang benar tuh there are, seharusnya. Tapi kalau teman-teman dengar di percakapan, seringkali disebut there is a man and a woman. Contoh lagi, there is a dog and a cat. Atau yang semisal. Ini sering nih, di film-film, di movie juga sering. Ya, ada percakapan kayak gini. Nah, karena sudah sangat menjadi kebiasaan, maka jadi boleh udah kalau di ini, kalau di apa? Di bahasa Inggris. Udah biasa kalau ada N gitu ya. A, N, B gitu ya, bahkan N 2 kali begitu ya, itu pakainya is dia. Itu udah biasa. Jadi ya udahlah, mau is mau are boleh. Tapi kalau yang eksplisit kayak gini, key sama case ya, itu wajib. Itu kan eksplisit dia. Gitu. Are sama is. Ini collective noun dari kita udah bahas. Kemudian terakhir were. Were ini dipakai menggantikan was jika yang terjadi adalah sebaliknya. Contoh, if I were you, I will buy it. Artinya, lawan bicara kita nggak beli. Kita bilang, kalau gue jadi lu, gue beli. Gitu, kira-kira. Atau ini, if he were here, she would be happy. Gitu. Berarti, kenyataannya, he-nya nggak di situ. Ini terkait ini, ya, countable and countable nih, uncountable banyak banget. Research tuh ya, research tuh uncountable di sini. Intelligence, gem, jewelry. Tapi hati-hati, paling sulit ya. Ini paling sulit. Ini menurut saya coba kita dalami ya, coba sampai akhir course nantilah. Ini pertanyaannya Mbak Arum dulu, perbedaan all, every sama each ya. Perbedaan all, every sama each ini. Ya sebenarnya kalau every dengan each itu hampir nggak ada beda. Ya, sulit membedakannya. Tapi di sini ada bahasan each dan every itu seringkali bermakna sama. Namun dalam penggunaannya ada kasus-kasus di mana yang satu lebih tepat digunakan. Ini silakan teman-teman buka ini, link ini. Karena link di sini ada latihan buat kapan kita pakai every, kapan kita pakai each. Kita teman-teman tahu sendiri. Terus ini terakhir, cara membentuk plural noun dari singular. Ini mungkin menarik nih, yes. Ini terakhir banget nih kita sebelum kita tutup. Ini saya coba copy. Saya coba kopas ke sini. Ini saya stop share dulu. Share screen. Belum ya. Agreement di sini ya. Ini bukan. Oh, di sini. Oke, kita coba share screen lagi. Nah, ini nih. Oke. Kelihatan teman-teman ya? Ya, forming plurals. Ya. Caranya nih, kebanyakan noun tambahin aja s. Ya. Lamps. Ya. Tapi kalau noun belakangnya s, sh, ch, x atau z, cara bikin pluralnya tambahin es. Ya kan? Kelihatan ya? Ya, kemudian nouns yang akhirnya konsonan o. Hero. Ya. Jadi ada konsonan tambah o. RO, TO. Nah, ini bisa tambahin S doang atau tambahin ES. Nah, nih hati-hati nih. There are no rules for this. We have to know. Ya. Hero apa heroes atau heroes? Heroes itu kita harus tahu nama yang benar. Yang benar heroes. Ya. Jadi ada yang pakai S, ada yang pakai ES. Nih, tambahin lagi. Noun ending vowel plus O. I-O. Nah, tambahin S langsung. Ending konsonan Y. R-Y. Ya, maka Y-nya diganti I, tambahin ES. Story jadi stories.
Ini semua udah ada di sini. Nah, ini quick test nih. Ya. Yuk. Plural of igloo apa? Iglo. Hah? Iglo. Yang mana? Yang kelima. Yang kelima. Kelima ya. Oke, sepakat ya kelima ya. Kita pilih dulu. Oke, benar. Axis. Axis. Tunggu. Yang mana? Jadi sih gitu ya kalau di itunya. Sama. Axis. Apa access? Yang ketiga. Halo Axis. Yang mana? Oh, Bawahnya. Ya, access ya teman-teman ya. Oh gitu. Itu kayak child sama children. Oh. Ya, irregular dia. Child sama children. Face. Nah, memang ya face nih. vases. Oke, lanjut. Loaf. Yang nomor 2. Loves. Nomor 2, ya, sepakat yang Ya. lain? Oke. Watch. Yes. Watches ya. Ya. Oke, sepakat. Wih, benar semua kita. Ya, Do sama. another test. Trout. Out. Yang kelima. Nih ya. Ya itu. 5. Salah. Salah. Kenapa salah? Cek aja sendiri. Ya, coba. Plural trout. Oh, trout itu nggak ada pluralnya ternyata. Trout itu tetap ya. Jadi ada beberapa yang nggak ada pluralnya. Bisa jadi karena dia uncountable, ya kan? Terus Bisa jadi ya bisa jadi antara dia uncountable atau dia kolektif. Artinya apa? Trout artinya apa? Oke, kita cari aja di Google Translate di sini. Trout. Ikan itu. Oh, ikan ya, trout ya. Oh, nama ikan. Nama ikan Namanya Pak ternyata. Jokowi itu kasih tahu. Ikan trout. Oke, lanjut. Pak. Lotus. Lotus tetap Mana? lotus kayaknya. Lotus tetap lotus. Tetap lotus ya? Sepakat? Ya. Salah. Lotus Kok? ya. Lotus nih, kayaknya coba kita plural lotus. Lotus itu kan bunga nggak? Bener ya, lotus ya. Oh, salah. Ini harusnya lotus ini. Lotus is lotus. Ya, lotus. Harusnya benar. Harusnya benar kita. Wife. Wife was. Pakai V. Nah itu di bawah. Nah itu. Iya, gitu. House. Harapan si Oji namanya. Houses. Houses. Kangaroo. Kangaroos. Yang mana? Eh. Ini. Ya. OS apa? OS? Salah. OS. Loh. Iya, kangguru. Kanguru itu kan binatang. Begitu. Harusnya apa? Kanguru aja. Nggak harus, nggak. Coba. Yang terakhir. Plural kangguru. Ini kangaroo. Kanguru juga. Nih ya, tambahin S aja. Oh. Bukan ES. Dia masuk ke yang mana nih? Yang O22-nya ya? Tadi ya, ini ya. Vowel sama O nih. Ini ya. Ya, kalau vowel sama O itu cuma tambahin S aja. Oh, oke. Tambahin S. Gitu. Ya, ini bisa dilihat-lihat teman. Bisa di apa? Bisa. Ini menurut saya ini grammar monster ini lumayan powerful dia. Jadi bisa dilihat-lihat. Saya juga dulu sering belajar dari sini grammar monster ini. Ya, demikian ada yang mau ditanyakan? Apa? Dibagi ke yang ketiga ini. Oh, udah. Semua diktatnya udah ada. Tidak menemukan. Semua diktat udah ada. Atau mungkin nanti saya resend lagi kalau yang malas nge-scroll. Atau
Atau nanti saya tanya di grup deh. Ada pertanyaan? Jadi kita hari ini cukup latihan soal aja. Tadi sama beberapa tips saya kasih ya, beberapa tips menggunakan Google untuk mencari jenis kata, untuk mencari mencari plural, untuk membentuk plural. Tuh. Di sini saya kasih beberapa tipsnya. Ada yang mau ditanya mungkin tips yang lain? Apa? Tadi soal realnya. Oh, soal real ya. Soal real nanti ya. Mulai tahun depan kita masuk soal real. Oke, sip. Rina mau nanya. Ya Mas mau nanya. Apa? Tadi kalau bla 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 and bla bla bla, kalau satunya uncountable, satunya countable, tadi udah dibahas belum ya? Oh, kalau satunya countable, satunya uncountable ya? Ya. Kalau tinggal dilihat countable-nya aja. Oh jadi are. Tinggal dilihat yang countable. Kalau dia plural, maka dia plural. Kalau dia yang singular, maka dia singular. Oh, oke. Ya udah itu aja. Oke. Oke, kalau nggak ada itu dulu ya kita hari ini. Jadi kita libur 3 minggu ya. Asik. Atau bahkan bisa jadi sebulan kita libur loh ya. Sebulan kita libur. Ya karena kan pekan pertama biasanya orang wah habis jalan-jalan nih. WFH dulu gitu. Kemana coy? Tahu kalau yang mau jalan-jalan. Ya deh, gitu aja ya. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tumben ya bisa lama lebih dari 40 menit ya. Itu makanya aneh. Baru pertama kali bukan Mas Ozi? Loh, aku udah berkali-kali. Bang Ozi udah berkali-kali dia. Ya udah kan pakai Oji lagi. Jangan dia premium. Oke. Sip. Ini tak stop recording Sip. habis itu ya. Iya. Oke, thank you. Ini Ya, tak saya stop. share dulu.